Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Anwar Ardani MPD selaku dosen mata kuliah seminar proposal dan yang tak pula kepada teman-temanku sekalian. Di sini saya Nur Afnisa Fitri akan mempresentasikan hasil dari tugas saya ini dengan metode R&D yang berjudul pengembangan media webtoon untuk meningkatkan minat baca siswa kelas 5 SD Negeri Kletek 01. Untuk latar belakang, di era pendidikan 4.0, menit baca siswa khususnya siswa di level sekolah dasar perlu ditingkatkan menurut Wulan dan Dinda Anggrani tahun 2019. Pesatnya, kemajuan ilmu pengetahuan menuntut setiap siswa memiliki kemampuan baca dan tulis yang lebih, dengan tujuan agar siswa memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup untuk dapat bersaing dan mengikuti perkembangan zaman. Kemampuan membaca memiliki andil dan merupakan salah satu penuh sukses tidaknya seseorang. Hal ini disebabkan karena semua akses informasi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki selalu berkaitan dengan kegiatan membaca menurut Rohman tahun 2017. Hasil survei di permulaan tahun 2000 yang telah dilakukan oleh IEA atau International Education Assessment memperlihatkan bahwa anak-anak Indonesia memiliki kualitas membaca yang berada pada peringkat ke-29 dari 31 negara yang diteliti di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika menurut Rohman tahun 2017. Sehingga tidak heran jika indeks kualitas sumber daya manusia masih di bawah. Minat merupakan kecenderungan untuk dan menyukai beberapa kegiatan. Jika seseorang berminat terhadap suatu kegiatan, maka dia akan memperhatikan dan mengikuti kegiatan tersebut dengan senang. Menurut Hendrayanti tahun 2018. Buku sebagai salah satu sumber pengetahuan baru melalui membaca. Jadi minat baca siswa perlu dikembangkan lagi supaya siswa dapat memahami arti dalam bacaan yang dibaca. Dilihat dari hal-hal tersebut, sangat diperlukan media pembelajaran yang mendukung untuk menumbuhkan minat baca siswa ataupun masyarakat. Terlebih lagi dengan situasi yang serba terbatas melalui aktivitas di luar rumah, pendidikan dibuat harus berpikir bagaimana caranya agar proses pembelajaran tetap berjalan tentu harus adanya media pembelajaran. Media pembelajaran harusnya mengikuti perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dalam dunia digital berimbas pada perkembangan komik yang pada mulai berbentuk cetak, kini menjadi komik digital. Dengan sistem pendidikan yang baik dapat meningkatkan daya saing bangsa Indonesia melalui sumber daya manusia yang baik pula menurut Ermayati dan Sulisworo tahun 2016. Salah satu media dalam pembelajaran daring yang biasa digunakan untuk pembelajaran membaca adalah aplikasi Webtoon. Aplikasi Webtoon adalah salah satu media berupa komik digital. Istilah webcomic sering digunakan bergantian dengan istilah lainnya seperti komik online, komik digital, dan webtoon maupun secara global. Aplikasi ini sangat populer di negara asalnya yaitu Korea Selatan. Di dalamnya terdapat berbagai judul komik yang dibagi menjadi beberapa genre seperti drama, fantasi, komedi, horor, dan slice of life atau sepotong kehidupan. Masalah-masalahnya berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengembangan media webtoon untuk meningkatkan minat baca siswa. Yang pertama untuk definisi webtoon. Menurut Kim et al. Tahun 2016 menyatakan bahwa webtoon adalah komik digital yang biasanya diunggah dalam format vertikal, dirancang untuk navigasi mudah melalui perangkat seluler. Ini memungkinkan pengalaman membaca yang mulus dan interaktif, yang berbeda dari komik tradisional yang biasanya dibaca secara horizontal. Menurut Leiden Knaut tahun 2018 menjelaskan bahwa webtoon adalah bentuk inovatif dari media komik yang menggabungkan elemen multimedia seperti animasi, efek suara, dan interaktivitas. Mereka menekankan bahwa webtoon bukan hanya adaptasi digital dari komik cetak, tetapi juga bentuk media yang unik dengan karakteristik sendiri. Untuk kelebihan webtoon, yang pertama untuk aksesibilitas dalam penggunaan, potensi adaptasi, penggunaan elemen multimedia, fleksibilitas dalam penerbitan. Definisi minat baca. Yang pertama menurut Alexander dan Fox tahun 2024, minat baca adalah tingkat keinginan seseorang untuk terlibat dalam aktivitas membaca yang dipengaruhi oleh faktor intrinsik seperti rasa ingin tahu dan kepuasan pribadi, serta faktor ekstrinsik seperti dorongan dari lingkungan atau hadiah. Menurut Guthrie dan Wickfeld tahun 2000, minat baca adalah kecenderungan individu untuk memilih dan membaca bahan bacaan secara sukarela dan merasa senang saat melakukannya. Mereka menekankan bahwa minat baca sangat penting dalam perkembangan kemampuan literasi dan pemahaman teks. Untuk indikator minat bacanya, frekuensi. Yang pertama ada frekuensi membaca, keragaman bahan bacaan, durasi membaca, respon terhadap bacaan,
inisiatif membaca, dan keterampilan terhadap topik baca. Cara berpikirnya di sini ada hasil observasi awal yang dilakukan di SD Negeri Kretek 01 menunjukkan bahwa belum ada inovasi mengenai media webtoon untuk meningkatkan minat baca siswa. Pengembangan media webtoon untuk meningkatkan minat baca siswa kelas 5 SD Negeri Kretek 01. Kerangka berpikirnya dalam penelitian digambarkan melalui bagian berikut. Yang pertama di sini ada minat baca dan media webtoon, dan kemudian menghasilkan pengembangan media webtoon untuk meningkatkan minat baca siswa, dan hasil produk pengembangannya di sini akan mendapatkan pengembangan media webtoon untuk meningkatkan minat baca siswa. Untuk metode penelitiannya, di sini saya menggunakan modul pengembangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan di bidang pendidikan merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan menghasilkan produk-produk untuk pembelajaran menurut Purnama dan Siki tahun 2013. Ketepatan pemilihan model pengembangan akan menghasilkan produk yang dapat salah satu ciri ketetapan untuk hasil pengembangan, yaitu produk tersebut dapat diaplikasikan dengan baik dan memberi manfaat bagi para penggunanya. Penelitian ini dapat mengembangkan yang dilakukan mengacu pada salah satu model atau pendekatan desain sistem pembelajaran, yaitu model ED. Model ED digunakan untuk menggambarkan pendekatan sistematis untuk pengembangan pembelajaran. Untuk prosedur pengembangan, di sini ada model ED yang merupakan model penelitian menggunakan 5 langkah pengembangan, yakni analisis, design, development, implementation, evaluation, menurut Sugihartini dan Yudiana tahun 2018. Berikut ini jelaskan lebih rinci. Yang pertama ada tahap analisis, yaitu tahapan yang pertama adalah tahapan ini dilakukan dengan metode observasi dan wawancara terhadap guru SD Negeri Kretek 01. Wawancara yang dilakukan mengenai media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang kedua, tahap desain, yaitu dikenal dengan membuat rancangan produk. Perancangan adalah membuat media webtoon yang akan dikembangkan. Pada langkah ini, media pembelajaran mulai dirancang dengan melihat dari segi desain, isi materi, dan bahasa yang digunakan. Perancangan media pembelajaran pada tahap ini tidak lepas dari hasil analisis yang sebelumnya telah dilakukan. Rancangan media pembelajaran ini masih bersifat konseptual dan akan mendasari proses perkembangan pada langkah selanjutnya. Yang selanjutnya ada tahap development, adalah tahapan di mana rancangan yang sudah dibuat mewujudkan dalam bentuk nyata. Dalam tahap ini, peneliti membangun ke dalam dua tahapan. Yang pertama ada tahap pembuatan produk. Pada sebelumnya, ternyata tahapan ini memerlukan tahapan dalam pembuatan produk, dilakukan pengumpulan isi media webtoon serta penyusunan materi pelajaran. Bahan dan materi yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian dikembangkan menjadi media webtoon. Yang kedua, tahap validasi ahli produk awal media webtoon yang telah dikembangkan dilakukan review. Yang selanjutnya ada tahap implementation atau implementasi. Tahapan yang keempat merupakan implementasi setelah melalui proses perbaikan dan dikatakan layak, peneliti melakukan uji coba produk yang telah dibuat dari tampilan atau fungsionalnya produk. Yang ketiga ada subjek uji coba. Untuk dalam pengembangan ini terdiri dari ahli media pembelajaran, ahli materi, dan siswa SD Negeri Kretek 01. Untuk media pembelajaran, ahli media pembelajaran didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, ahli media pembelajaran adalah orang yang berkompeten dan memahami dengan benar mengenai media pembelajaran. Guru bersedia sebagai sumber perolehan dan data berdasarkan penilaiannya terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Yang selanjutnya ahli materi. Ahli materi pembelajaran memberikan penilaian dan masukan terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Pemilihan ahli materi yang didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ahli pelajaran adalah orang yang memahami media webtoon. Terus ahli materi juga bersedia sebagai sumber perolehan data berdasarkan penilaian terhadap media webtoon yang dikembangkannya. Terus siswa SD Negeri Kretek 01 sebagai subjek untuk diuji coba dalam pengembangan media webtoon ini, dan guru SD Negeri Kretek 01 sebagai juga subjek yang diuji dalam media webtoon ini. Untuk instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk menghimpun data selama proses pengembangan media webtoon. Dalam penelitian pengembangan ini digunakan beberapa instrumen sebagai berikut. Yang pertama, wawancara, yaitu wawancaranya untuk bertujuan dalam pengembangan ini yaitu dilakukan dengan guru SD Negeri Kretek 01 untuk memperoleh data berupa informasi lebih mendalam mengenai media webtoon. Untuk angketnya yaitu merupakan instrumen non-tes berupa daftar pernyataan yang harus dijawab oleh orang yang menjadi subjek dalam penelitian. Cakupan penelitian oleh respon adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek nilai.
yang dinilai oleh media pembelajaran adalah tampilannya. Yang kedua, pembelajaran dan kualitas isi media pembelajaran. Yang ketiga, oleh guru dan siswa adalah tentang media webtoon. Untuk kisi-kisi instrumen angket untuk respon dapat dilihat pada lampiran. Untuk yang selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai alat pengukur data, tertulis atau fakta tentang fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai bukti penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa video serta foto saat berlangsungnya uji coba. Untuk teknik analisis data, yaitu dilakukan dalam penelitian ini, pengembangan ini dilakukan menjadi dua, yaitu teknik analisis data untuk kevalidan dan media webtoon yang dikembangkan. Untuk analisis kevalidan, setiap aspek dari kembangan divalidasi akan menggunakan skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur oleh validator, kemudian dianalisis sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial menurut Yuli Army dan Mahaerni tahun 2019. Untuk analisis kepraktikannya, yaitu dikembangkan menggunakan data hasil angket, respon guru dan siswa. Data yang diperoleh dari hasil angket, respon guru dan siswa, kemudian dianalisis menggunakan skala pengukuran, Gutamen. Skala pengukuran dengan titik ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya, tidak, benar, ya, tidak, atau benar atau salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif, dan lain-lain. Variabel diikuti diri dari dua kategori yang dibuat dalam bentuk checklist dengan skor 1 untuk jawaban ya dan skor 0 untuk jawaban tidak, menurut Yuli Army dan Maharini tahun 2019. Presentasi kepraktisan diperoleh dengan perhitungan menggunakan rumus berikut. Nah, oke, untuk tingkat capainya yaitu 81% sampai 100% itu sangat baik, kualifikasinya sangat baik, dan keterangannya sangat praktis. Dan 60% sampai 80% itu kualifikasi baik dan keterangannya praktis. 40% sampai 60% kualifikasi cukup baik, keterangannya cukup praktis. Yang 21% sampai 40% kualifikasi kurang baik, keterangannya kurang praktis. Dan 0% sampai 20% kualifikasi sangat kurang baik dan keterangannya tidak praktis. Untuk media webtoon yang dikembangkan dikatakan praktis apabila mencapai presentasi minimal 61% atau dalam kualifikasi kuat sehingga produk dapat dikatakan praktis dan bisa digunakan media pembelajaran di SD Negeri Kretek 01. Nah, kesimpulannya media webtoon akan dikatakan valid apabila lembar validasi yang sudah benar. Nah, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.